Oh, Om Swastiastu, Pak Yan. Swastiastu, Pak D. Oh, kemarin Pak Yan sempat nge-WA Tiang ya? Oh, nggih, nggih Pak D. Sempat 2 kali kayak kalau nggak salah tuh Pak D. Maaf, kemarin baru baca WA tadi. Ternyata Pak Yan ada keperluan sama saya, ada ya kepentingan apa yang ingin Pak Yan sampaikan ke saya. Tapi Oh, sebelumnya gimana kabarnya Pak Yan? baik, baik Pak D. Baik, baik. Ya, semoga sehat dan tetap bersemangat ya. Ya, ya terima Dari kasih Pak D. wajah, dari penampilan, cukup bersemangat hari ini. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Ya, silakan Pak ya. Oh, nggih. Terima kasih Pak D. Nggih. Eh, Sebenarnya ya ada sedikit kebingungan ya Pak D. Saya ada sedikit kebingungan di mana apa namanya ketika saya diberikan tugas tanggung jawab Waka kurikulum itu kan mengkoordinir teman-teman untuk melaksanakan eh, P5 itu. Karena di sini kami semua kan masih belajar begitu Pak. Nah, itulah sedikit mungkin kegalauan atau kebingungan dalam mengumpulkan teman-teman untuk menyamakan persepsi. Begitu Pak. Oh, jadi ini yang Bapak Wayan sampaikan terkait dengan kurikulum ya. Pak Ayan ditugaskan sebagai ketua tim atau waka di sekolahnya sebagai dipercaya begitu Pak ya Ya, dari betul kepala betul. sekolahnya. Nah, itu tugas yang sangat mulia dan sangat bagus. Mungkin juga hal baru bagi Pak Ayan, juga bagi Tiang sendiri, saya sendiri juga hal baru. Eh, Nah, itu merupakan suatu kegalauan kan begitu, kegelisahan Ya, Pak Ayan, takutnya tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kan begitu. Terus saya mau tahu kenapa Pak Ayan itu sampai ya, galau, gelisah begitu. Kira-kira apa yang menyebabkan Pak Ayan merasa khawatir, tidak bisa hmm. menyelesaikan tugasnya. Saya disampaikan ya. Oh iya. Oke, terima kasih Pak De. Jadi eh, sebenarnya jadi wakil kurikulum itu juga tanggung jawab yang cukup ya, cukup lumayan lah. Kemudian terkait dengan apa namanya mengkonsolidasi ya, mengumpulkan teman-teman, rekan-rekan sejawat dalam hal nanti untuk menyelesaikan P5 itu tentu tepat waktu. Di sini yang membuat saya sedikit galau bingung itu dalam hal mengumpulkan teman-teman itu karena kita kan semua kan tahu kesibukan teman-teman cukup padat. Eh, jadi mencari waktu, ya, kesempatan yang pas dan juga supaya tidak apa namanya eh, meninggalkan murid kan begitu Pak De. Itu yang menyebabkan. Jadi Pak Yan merasa galau karena harus bertanggung jawab terhadap tupoksi utama sebagai guru, juga bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepala sekolah kan begitu. Ya betul Pak. Terus selama ini apa yang sudah Pak Ayan lakukan untuk menanggulangi kecemasan Pak Ayan itu dalam hal menyelesaikan atau mengumpulkan teman-teman? Apa sih yang sudah Pak Ayan pernah lakukan selama ini? Tolong bisa disampaikan ke saya. Ya. Jadi untuk apa namanya berusaha menanggulangi itu ya, ya mungkin
atau saya berusaha ya berkomunikasi dulu dengan teman-teman guru yang akan mengampu P5 itu dari hati ke hati ya. Kemudian komunikasi itu bisa saya lakukan mungkin lewat chat, itu bisa saya lakukan apa namanya secara face to face ketika ada bertegur sapa, ada waktu sebentar. Di sana kami berusaha untuk saling tukar pikiran lah dulu untuk mencari waktu yang tepat membahas tentang proyek TP5 itu bagaimana sebaiknya supaya bisa berjalan sesuai rencana. Demikian Pak Di. Nah, jadi Pak Yan sudah sempat menghubungi via WA ataupun saat tatap muka. Nah, bagaimana tanggapan teman terhadap hal yang ingin Pak Yan harapkan? Bisa berkumpul, bisa duduk bersama, berkolaborasi, mendiskusikan terkait dengan proyek P5. Bagaimana tanggapan teman-teman? Apa ada tanggapan gitu? Eh, Kalau saya dengar, saya lihat sih tanggapan teman-teman itu cukup positif, antusias ya, antusias saya lihat. Apalagi teman-teman ini ya masih masih jauh dari segi usia, lebih muda dari saya. Saya lihat antusias setelah apa namanya dikomunikasikan eh, secara eh, apa namanya tatap muka, face to face, secara langsung, dan juga komunikasi. Bahkan mereka sudah apa namanya sudah menunggu kapan akan dilaksanakan pertemuan untuk membahas itu. Nah, seperti itu tadi ya yang saya tangkap dari apa namanya kesan-kesan mereka setelah saya ajak bercakap-cakap di sela-sela ada waktu kesempatan yang agak senggang gitu. Seperti itu saya lihat Pak De. Jadi Pak Yan sudah dapat melihat bahwa potensi guru di sana sudah potensinya bagus untuk bisa diajak berkolaborasi kan begitu karena ada tenaga guru yang masih muda. Selama ini Pak Yan pernahkah memaksimalkan potensi anak-anak muda atau guru muda di sana untuk membantu memotivasi teman-teman yang sibuk, teman-teman yang usianya sudah senior? Pernahkah Pak Yan memanfaatkan sisi kekuatan sekolah Bapak yaitu dengan bermodal SDM yang masih muda itu untuk lebih bergerak lebih cepat? Bisa disampaikan ya? Oke, terima kasih. Untuk itu sebenarnya ya kalau saya amati dari beberapa bulan bahkan tahun terakhir ini betul seperti apa yang dikatakan ya. Jadi anak-anak muda itu ya yang masih muda itu memang energik ya, sangat energik, dan nah, inilah yang apa namanya jadi tumpuan harapan ya anak muda, guru-guru yang rekan-rekan yang masih muda itu cukup sering ya, cukup sering kami ajak untuk melakukan berbagai macam kegiatan ya, terutama ya yang berhubungan dengan kegiatan fisik ya, kegiatan fisik semisal dalam hal anak-anak lomba baris berbaris itu misalnya, ini banyak sekali yang terlibat rekan-rekan sejawat yang muda, walaupun kalau yang agak tua itu tetap juga masih mendampingi, tapi dari segi bergerak begitu, kemudian kelincahan itu teman-teman rekan-rekan yang muda ini pasti memiliki fisik yang lebih bagus, kemudian gerakan yang lebih lincah begitu, sehingga ini akan bisa menjadi
contoh ya bagi siswa kami di sekolah dalam hal penerapan baris berbaris, karena mendapatkan teladan dari rekan-rekan kita yang masih muda, sehingga anak-anak kita bisa mengikuti gerakan yang energik begitu ya, tidak apa namanya ya, tidak agak lambat gitu ya. Nah, sehingga inilah tenaga-tenaga yang masih muda ini sering ya, bisa katakan cukup sering kami ajak untuk berbagai kegiatan. Begitu Pak J. Itu salah satu cara yang Pak Ayan sudah terapkan atau dalam memaksimalkan potensi anak-anak muda untuk mewujudkan tujuan atau harapan Pak Ayan. Terus Pak Ayan kan juga melibatkan yang sudah senior, mungkin dari segi kematangan berpikirnya itu bisa diceritakan bagaimana dalam ya memposisikan, memberikan ruang begitu, memberikan ruang kepada guru-guru yang sudah senior walaupun mungkin dari segi mobilitas atau action-nya agak lama, tetapi dari segi kematangan kan sudah matang. Bagaimana Pak Yan memberikan ruang, peran bagi mereka? Ya terkait dengan apa namanya usia seperti tadi ya, ada yang lebih muda, masih energik gitu. Sebenarnya kita kan bisa berkolaborasi. Nah, benar seperti dikatakan ya, yang sudah agak tua itu memiliki kematangan dari segi emosi ya, dalam hal ya sering kita libatkan dalam hal pengambilan pengambilan keputusan yang strategis di sekolah. Tentu yang lebih tua memiliki kebijaksanaan, jadi tidak, emosinya itu sudah mulai agak stabil, sehingga dalam mengambil keputusan yang agak berat gitu ya, yang lebih tua bisa mengambil keputusan itu dengan bijaksana, tidak menimbulkan hal-hal yang bisa bersifat friksi, gitu ya, kontroversial, karena yang tua itu kan sudah pengalaman ya, ini dari segi pengalaman. Kalau dari segi kemampuan sih hampir sama ya, pengalaman yang membuat mereka, yang menempa mereka di dunia pendidikan khususnya di sekolah, sehingga sudah bisa mengontrol ya emosi dalam hal pengambilan keputusan misalnya, sehingga tidak menimbulkan friksi seperti saya katakan tadi, tidak menimbulkan bias, tidak menimbulkan banyak efek lain. Begitu yang bisa kami lakukan ya, karena yang tua itu sekali lagi mungkin sedikit dari pengalaman memiliki jam terbang yang lebih begitu. Terus itu sudah bisa saya tangkap, artinya mengkolaborasikan itu. Terus rencana yang lebih spesifik ke depannya seperti apa yang akan Pak Ayan laksanakan untuk mewujudkan itu? Rencana atau action ke depannya seperti apa? Baik, jadi kalau untuk rencana, ya, untuk rencana itu tentu saya yang diberikan tanggung jawab, tugas sebagai Wakakurikulum untuk mengkoordinir kegiatan terkait dengan P5. Yang pertama, saya harus memotivasi diri dulu bahwa saya diberikan tanggung jawab, saya diberikan tugas, jadi berusaha semaksimal mungkin tugas tanggung jawab itu saya laksanakan dengan maksimal. Tuh. Kemudian di sini karena ya saya sudah berusia gitu ya, sudah cukup tua. Saya berusaha mengendalikan emosi supaya tidak berasa gerusu gitu, terutama dalam mengambil keputusan. Pengendalian emosi
saya pikir itu cukup penting ya, karena sesuatu yang diputuskan dengan emosional ini kan kurang tepat. Jadi disinilah saya berusaha untuk mengendalikan emosi apapun ya, karena ini sebuah resiko ya yang harus diambil ya. Eh, Tentu ya semua dari apa yang kita lakukan, apa yang tanggung jawab, pekerjaan itu pasti ada resiko. Nah, resiko itu harus siap ya, harus siap kita kita ambil ya, harus siap kita terima. Nah, jadi itu rencana yang apa namanya eh, terdekat ya, rencana yang strategis yang terdekat yang bisa saya eh, lakukan tadi ya. Ya. Nah itu Pak Yan sebagai guru yang sudah termasuk kategori dari usia cukup senior, diberikan tugas yang mulia itu sudah siap akan nanti menggerakkan atau memotivasi teman-teman Pak Ayan, tim Pak Ayan untuk menyukseskan program-program yang akan Pak Ayan laksanakan di sekolah Pak Ayan. Nah itu hal bagus Pak Ayan yang akan apa namanya yang Pak Ayan lakukan. Terus kapan ini akan dilaksanakan? Baik Pak De ya. Jadi eh, mengenai pelaksanaan sebuah bentuk tanggung jawab ya, Ya, ini sudah akan mulai dilaksanakan ya, karena setelah ada komunikasi seperti saya katakan tadi, teman-teman juga sudah antusias gitu ya. Tidak akan lama lagi ya, dalam pekan ini ya, tidak menunggu minggu depan, 2 minggu lagi, pekan ini ya, kebetulan jadwal sudah eh, saya buat dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi akhir pekan ini rencana itu sudah mulai action, sudah mulai dilaksanakan sehingga eh, lebih cepat akan terrealisasi. Demikian tadi. begitu mantap mantap itu sudah mantap rencananya. Mudah-mudahan yang berdoa semoga rencana Payan mewujudkan tujuan itu bisa terlaksana dengan secepatnya. Terus semangat Payan lanjutkan dan yang siap menunggu cerita Payan lagi 2 minggu. Ya akhir pekan ini kan sudah apa? Sudah action begitu Ya, nanti mungkin lagi 3 minggu kalau ada waktu Payan boleh bercerita-cerita sama saya atau nanti saya yang akan menghubungi Pak Yan ya, siap ya? siap siap Pak De, terima Nah, kasih Pak untuk De. hari ini Siap cukup siap. saja sampai di sini, kita sambung di lain kesempatan lagi. Terima kasih Pak Yan. Ya, Om Terima kasih. Santi Santi. Om Lanjut Santi. kegiatannya ya.